Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadzal syahri Muharramin alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, para orang tua kami, mudah-mudahan yang subuh kali ini hadir bisa menyempatkan duduk di majlis taklim kajian subuh. Mudah-mudahan oleh Allah selalu dimuliakan oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusannya. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis. Hadisnya sahih dari Bukhari dan dari Imam Muslim. Hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari dan ada di kitab Sahih Muslim. Tepatnya di hadis Arba'in yang ke-27. Dalam satu hadis ini ada dua periwayat. Jadi riwayat pertama itu singkat saja, kemudian hadis yang kedua disempurnakan lagi. Hadis ini datang dari sahabat Nabi namanya Nawas bin Sam'an. Suatu ketika beliau langsung mendengar dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Wal ismu, dan dosa, mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, dalam dirimu, dalam jiwamu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan sesuatu itu yang mengganjal dalam hatimu kalau orang lain tahu, kalau orang lain melihat, kalau orang lain mendengar, maka engkau benci ketika orang lain melihat dan mendengar sesuatu yang ada dalam hatimu. Jadi hadis ini Bapak-bapak menceritakan tentang apa itu kebaikan sebenarnya dan apa itu dosa. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan hadis ini pulang ke rumah kita bisa tahu, oh dosa itu bukan mencuri saja, dosa itu bukan berzina saja, tapi ada sesuatu yang kamu rahasiakan, lalu ketika orang lain tahu dengan sesuatu itu kamu benci, berarti itu dosa. Dan bahkan disempurnakan hadis ini di riwayat selanjutnya dari Wabisah bin Ma'bad. Kemudian beliau datang ke Rasulullah, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi." Kamu datang kepadaku, kata Rasulullah, mau menanyakan tentang baik dan buruk, mau mengatakan tentang kebaikan dan dosa, keburukan. Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah lebih detail lagi daripada yang tadi. Al-birru, kebaikan itu adalah matma'annat alaihin nafsu. Matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu yang membuat hatimu, jiwamu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan hatimu, jiwamu tentram. Itulah baik. Jadi kalau pengen tahu kamu bahwa dalam dirimu ada kebaikan, maka kebaikan itu membuat kamu tenang.
membuat kamu bahagia, itulah kebaikan. Jadi kalau selama kita masih gelisah, meskipun kita beribadah baik, tapi masih ada kegelisahan, berarti masih belum ada kebaikan dalam dirimu, kata Rasulullah. Lalu kemudian kalau dosa bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dosa itu maha kafin nafsi, maha kafi nafsika, yang membuat jiwamu itu gelisah, wa taraddada fi sadri, dan bahkan dadamu, jiwamu itu gelisah. Jadi maksudnya gimana, Bapak-bapak? Kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita dan sesuatu itu kalau diketahui oleh orang malu kita, berarti itu dosa. Maka Nuruddin bukan sok suci. Setiap orang pasti punya dosa dan pasti punya rahasia. Nah, kalau sesuatu itu tidak dicarikan solusi, misalkan saya punya dendam, saya punya salah, saya pernah mencaci maki, maka kalau kita tidak minta maaf sama orang itu, sampai seumur hidup kita gelisah. Kenapa gelisah Pak Ustadz? Setiap ketemu sama orang yang kita benci, yang kita fitnah, pasti kita gelisah. Bahkan orang yang kita benci itu selalu datang dalam pikiran kita. Mau ke kamar mandi, di dalam air itu nampak orang itu. Maka kita tidak boleh punya musuh, tidak boleh punya rahasia. Tapi bukan berarti kita mesti harus jujur sama istri. Misalkan punya masa lalu, rupanya diam-diam seorang suami, meskipun sudah lama menikah sama istrinya, rupanya terpendam cinta kepada tetangga. Ini kan repot Pak. Sama istrinya memang romantis, cuma suami itu sejak mulai pindah rumah, rupanya tetangganya cantik Pak, bini orang lagi, cuma nggak pernah ngomong sama istri. Itu kan bikin gelisah juga Pak. Jangankan nengok mukanya, nengok jemurannya sudah deg-degan jantungnya. Itu jemuran tetangga yang cantik itu katanya. Nah, jadi kalau bapak-bapak ini nanti pulang ke rumah, ada nggak dosa saya? Coba pikirkan baik-baik. Ada yang membuat gelisah kita, entah itu dari ucapan, dari perbuatan, dari pikiran. Kalau ada sesuatu yang membuat kita gelisah dan sesak badan kita, sesak dada kita, berarti itu masih ada dosa. Maka kita tidak boleh menyimpan rahasia, menyimpan masa lalu terlalu larut. Kalau kita pernah punya salah, minta maaf sama orang. Kalau pernah kita menyakitin sama orang, minta maaf sama orang itu. Kalau pernah kita bohongin sama istri, minta maaf sama istri. Jangan gengsi. Ini karena tidak ada ibu-ibu, saya nggak jelaskan tentang masalah ibu-ibu, ini laki-laki semua. Maka kita bahas dari yang pertama, albirru husnul huluki. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Bagaimana Pak Ustadz? Saya akan menjelaskan dari beberapa literasi dalam kitab bahwa baik itu banyak. Ada khair, ada thayyib, ada jayyid, ada soleh, ada hasan, ada ihsan, ada ma'ruf, kemudian ada birru. Nah, Nabi mengatakan birru. Apa birru Pak Ustadz? Birru ini puncak dari kebaikan. Contoh, ada thayyib. Thayyib itu artinya baik. Tapi thayyib ini lebih kepada sesuatu yang tidak ada cacat. Mohon maaf. Kita tengok dinding misalkan. Nah, tak usah jauh-jauh. Pelafon ini tidak thayyib. Atap Masjid Baitul Salam tidak thayyib. Kenapa? Belum selesai. Mudah-mudahan bisa berinfak semuanya. Kenapa belum selesai Pak Ustadz? Karena mungkin masih banyak kegunaan yang lain. Jadi kalau ditanya, pelafon atau atap ini masih belum thayyib karena masih ada cacat, masih ada berserak misalnya, itu namanya thayyib. Jadi di rumah kalau nengok dinding retak, berarti dinding kita itu tidak thayyib. Thayyib itu lebih kepada tidak ada cacat, itu baik juga. Lalu yang kedua khairun, jazakallahu bil khair, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kepadamu dengan kebaikan yang banyak. Apa khair Pak Ustadz? Khair lebih kepada materi. Kalau nengok tetangga, nengok kawan, bertambah mobilnya, khair. Jadi khair ini baik lebih kepada materi. Lalu yang ketiga ada ihsan. Apa itu ihsan Pak Ustadz? Kebaikan yang lebih daripada semestinya. Saya punya Pak Ade membalas bukan 1 kilogram tapi 1 karung kurma, maka Pak Ade itu namanya ihsan. Makanya
ihsan itu dalam tingkatan tasawuf itu lebih tinggi daripada Islam iman. Jadi dalam satu hadis itu dijelaskan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji itu Islam. Iman, percaya kepada Allah, akidahnya kuat, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama peramal, akidahnya kuat itu iman. Kalau ihsan Pak Ustadz, ihsan ini adalah puncak daripada ibadah yang paling tinggi. Ketika dia sholat seakan-akan diawasi oleh Allah. Ketika dia bekerja di kantor seakan-akan ada bosnya di depannya. Berapa banyak orang kerja dia rajin kalau ada bos. Kalau tak ada bos, tengok bos mobilnya sudah tak ada di kantor, nantilah dibersihkan. Yang kata cleaning service, nantilah pas mau pulang baru saya bersihkan. Pasti beres itu semua. Tapi kalau ada bos, keramik yang masih bersih tetap aja disapu. Maka ihsan ini kita sholat ada orang tak ada orang, di tempat sepi, di tempat keramaian sama, itu ihsan. Maka dalam kebaikan ihsan itu lebih daripada mestinya. Makanya ketika kita berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kamu berbuat ihsan. Apa ihsan? Lebih daripada apa yang diperbuat oleh orang tua. Sama dengan kita ini anak laki-laki. Sampai kapanpun kita tak bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh ibu kita yang melahirkan kita berdarah-darah sampai meregang nyawa. Seandainya ada laki-laki menggendong ibunya dari Nongsa sampai ke Madinah bolak-balik, belum bisa membalas kebaikan orang tua setetes darah yang melahirkan kita. Itu namanya ihsan. Maka kalau kita berbuat ihsan kepada orang tua sampai kita sendiri yang mati, itu ihsan namanya. Jadi ihsan itu apa Pak Ustadz? Ihsan itu baik, tapi ihsan itu kebaikannya lebih daripada semestinya. Lalu kemudian ada jayyid, ada bagus. Bagus itu cuma sekedar mantap. Ada soleh Pak. Soleh itu apa Pak Ustadz? Soleh itu dia baik dirinya, rajin sholat, ganteng rupawan, adabnya baik, tutur katanya baik, tapi dia tidak bermanfaat kepada orang lain. Misalkan dia punya pondok pesantren besar, alim, ganteng, makanya dibilang soleh. Nah, jadi soleh ini apa Pak Ustadz? Soleh itu baik untuk dirinya, tapi dia meskipun pondok pesantrennya besar, di sekeliling pondok pesantren masih banyak yang tidak makan, dia cuek. Itu namanya soleh. Makanya mudah-mudahan jadi anak soleh. Jadi maksudnya tutur katanya baik, sopan kepada orang, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Kaya tapi tak bersedekah. Kaya, banyak uang, tapi tetangganya masih ada yang, tapi dia baik, sopan ke orang. Pak, mau kemana Pak? Itu soleh namanya Pak. Makanya definisi ini nanti Pak Ade bisa rangkum, bisa dibedakan. Kemudian ada ma'ruf. Ma'ruf itu apa Pak Ustadz? Ma'ruf itu adalah baik secara tradisi. Makanya kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu, pergaulilah pasanganmu bil ma'ruf. Wa ashiruna bil ma'ruf, dengan kebaikan secara tradisi istri kita. Di Batam ini kan banyak orang menikah beda daerah. Saya sendiri dari Madura menikah sama orang Jawa. Maka saya pergauli istri saya secara Jawa. Jangan saya memberikan tingkah laku, membuat sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan tradisi dia. Jangan saya memakai tradisi Madura, Pak. Salah kaprah. Misalkan di sini ada bapak-bapak dari Minang menikah sama orang Sunda, suaminya orang Sumatera Barat, istrinya orang Jawa Barat. Maka si suami berlaku dan membimbing istrinya secara adat Sunda. Itu namanya ma'ruf tradisi. Begitu juga istrinya melayani suaminya secara adat Sumatera Barat. Jangan pakai Sundanya, pasti terbentur. Nah, itu namanya ma'ruf. Contoh gimana Pak Ustadz? Contoh begini. Orang kalau sudah datang ke Aceh, disambut oleh orang Aceh dengan apa Pak Ustadz? Didudukkan di kursi tinggi, kemudian dikasih nasi pulut kuning dan dicampur dengan ayam, disuruh makan. Sebelum makan diambil daun-daun yang dimasukkan ke celup ke air, dikebas-kebas. Itu Aceh Pak.
Ketika Bapak menjadi orang terkenal, menjadi pejabat, datang ke Aceh maka disambut dengan seperti itu. Apakah penyambutan tamu sama dengan di Papua? Beda, Pak. Kalau di Papua menyambut tamu, dikasih piring besar, disuruh pijak. Setelah dipijak, hancur, itu baru bagus. Jadi jangan pakai adat Aceh untuk menyambut tamu, dipakai di Papua. Salah, Pak. Makanya saya sampaikan, ma'ruf ini baik secara tradisi. Kalau di Kalimantan, Pak Ustadz, datang tamu itu disambut dengan kelewang, disambut dengan parang panjang, dikasih bukan bumbu, dikasih tebu, batang tebu disuruh tebas, pas. Jadi kalau sampai putus, mantap. Nah, itu disambut dengan itu, Pak. Kalau di Minang, mungkin ada orang Minang sini, Pak, ada orang Minang kan? Disambut dengan tarian piring kecil, ting 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 kan gitu kan? Piring apa namanya? Tari piring. Piringnya kosong, Pak, nggak ada polon, nggak ada ayam. Ting 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 gitu. Itu sudah baik itu, Pak, mantap itu. Kalau di Padang nanti dikasih celurit macam Madura, kan kaget loh, kok begini katanya. Maka setiap daerah punya tradisi yang menurut mereka menyambut tamu inilah yang baik. Bagi orang Sumatera Barat, orang Minang, menyambut tamu dengan tarian piring itu yang paling mantap, Pak Ustadz. Jangan pakai yang Papua, dikasih piring disuruh bijak. Tak sopan katanya. Atau di Kalimantan dikasih parang. Jadi kalau Bapak datang ke Sumatera Barat, orang menyambut dengan tali parang, dengan parang, pasti kaget. Loh kok begini? Sejak kapan tradisi Minang berubah? Kalau di Madura, Pak Ustadz, di Madura lain lagi, guys. Dikasih celurit, mau celurit. Makanya, Pak, saya pun kadang kaget. Dulu saya umroh pertama kali. Di Madura ini, Pak, umroh atau haji, yang ngantar ke bandara tuh, Pak, satu kampung. Bahkan sekolah formal diliburkan, Pak. Apalagi yang datang dari haji. Bapak Ibu, Bapak-bapak mungkin yang tahu bagaimana di Madura itu. Kalau sudah datang haji, Pak, satu kampung menjemput semuanya. Pakai motor, pakai mobil. Kalau nanti yang menjemput tak dikasih, meskipun lap keringat, meskipun serbet di dapur, itu fitnahnya luar biasa, Pak. Maka orang Madura nih, Pak, lebih banyak biayanya, rewangnya daripada biaya haji dan umroh. Itu sampai sekarang, Pak. Dulu saya umroh pertama itu kebetulan ada bibi saya di rumah. Apa katanya? Saya pergi sama istri saya. Dia nangis, kirain nangis tuh karena saya mau pergi. Rupanya nangis dia. Sedih aku, kamu melas ya. Masa pergi umroh nggak ada yang ngantar katanya. Setelah itu baru saya sadar, oh iya ya. Kalau di Madura itu, kalau umroh dan haji harus satu kampung yang ngantar, Pak. Saya bilang, saya bilang gitu. Di sini di Batam, Bi, jangan pakai Madura. Kalau di Batam iya, jadi aib, Pak. Di Madura tuh aib kalau ada orang berangkat umroh tak ada yang nganter, Pak. Jadi misalkan Bapak umroh sama istri berangkat, paling yang nganter bibi. Kalau tetangga nggak nganter, kawan nggak nganter, itu aib, Pak. Kasihan dia ya, melas. Saya bilang, saya ke Mekah kan pergi ibadah, sholat di Baitullah. Masa mau diantar? Kalau memang umroh itu harus diantar, berarti ketika aku sholat di masjid, antar juga dong aku ke masjid. Kan gitu kata saya bilang. Setelah itu baru dia sadar, iya tapi aku nggak tega melihat kamu katanya. Masa pergi umroh nggak ada yang ngantar? Nah ternyata, Pak, tradisi itu membuat sesuatu orang berpikiran bahwa ini baik dan tidak boleh tidak dilakukan. Makanya setiap daerah pasti punya cara sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau albirruh nih, Pak, yang Nabi jelaskan, albirruh husnul, birru ini kebaikan yang puncaknya kebaikan. Kenapa? Buka Quran surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi wa dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah, tak termasuk birrun orang yang hanya sekedar antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Itu belum termasuk albirru kata Allah. Orang ada ke barat, ke timur menebar kebaikan misalkan. Itu belum tentu.
Tidak termasuk kebaikan orang yang kesana kesini menebar kebaikan, belum tentu. Kalau tidak didasari dengan man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, percaya kepada hari kiamat, wal malaikati, percaya kepada malaikat yang sudah diberikan tugas oleh Allah, wan nabi, tidak didasari dengan sunnah Nabi, kemudian wa atal mala alubbihi, memberi harta kepada orang yang dicintainya, wal yatama wal masakin, dawil kurba wal yatama wal masakin, memberi sedekah bukan atas dasar cinta kepada kawan terdekat, tapi karena ada embel-embel lain. Maksudnya kata Allah, kalau albirru itu tidak sembarangan, bukan hanya sekedar orang munanbandir ke barat ke timur dia menebar kebaikan, tapi tidak didasari dengan iman. Karena kalau albirru itu adalah kebaikan yang dasarnya karena Allah, karena Rasulullah, karena beriman kepada malaikat. Jadi apa maksudnya Pak? Berarti kalau kita masuk kategori albirru, husnul huluk yang pertama, baiknya akhlak. Jadi kalau ada orang yang rajin sedekah, rajin sholat, tapi tak pernah datang ke pengajian, tak pernah datang ke undangan, tak pernah datang yasin tahlil, bukan albirru Pak. Jadi biasa, ya mungkin itu khair saja, mungkin soleh saja. Jadi untuk masuk predikat albirru itu tidak gampang. Makanya kata Nabi, albirru husnul huluki. Kalau kamu pengen mendapatkan puncak kebaikan adalah baiknya akhlak. Makanya Nabi Muhammad Pak, itu dipuji oleh Allah bukan karena banyak sholat. Dipuji oleh Allah bukan karena banyak perangnya melawan orang kafir, tidak. Wa innaka la'ala hulukin adim, sesungguhnya kamu Muhammad adalah orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Jadi satu ketika Siti Aisyah pun ditanya sama namanya sahabat Sa'id bin Hisam bin Amir, ya ummal mukminin, wahai ibunya orang beriman, bagaimana akhlak Rasulullah? Ambi ini an hulukin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong jelaskan kepadaku akhlak Rasulullah. Maka disebut oleh Siti Aisyah, alasta lasta taqra'ul Quran, apakah kamu pernah baca Quran? Oh bala, iya saya pernah baca. Apa kata Siti Aisyah? Inna huluka Nabi sallallahu alaihi wasallam kanal Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi. Jadi kalau bapak-bapak ini katanya cinta sama Nabi Muhammad, pengen meneladani akhlak Rasulullah, lihat Al-Quran. Kata Al-Quran disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh bernebar kebaikan, kerjakan. Itulah akhlak Rasulullah. Kata Al-Quran melarang kita untuk tidak melakukan kejahatan, itulah akhlak Rasulullah. Makanya Rasulullah pun mengatakan, Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran itu, surat Ali Imran 159. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kata Allah, dengan sebab rahmat yang diturunkan kepadamu Muhammad, lintalahum, maka lemah lembutlah engkau kepada umat, kepada manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu keras hati, seandainya kamu itu keras kepala, suka emosi, egois, tidak toleransi, tidak tahu sikon, kata Allah, lam faddu min haulik, sesungguhnya nanti semua orang-orang umat semuanya pasti akan pergi darimu. Maka gimana caranya? Akhlak Rasulullah itu dalam surat Al-Imran 159 ada 3. Yang pertama, fa'fu anhum, maka maafkan mereka meskipun mereka mencacimu, meskipun mereka membencimu, mendolimimu. Lalu yang kedua, wastaghfir lahum, mohon ampunkan kepada Allah meskipun dia sudah memberikan memberikan kejahatan, meskipun mereka sudah dendam kepada Muhammad, wastaghfir lahum, doakan mereka mudah-mudahan diampuni dosanya. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri, musyawarahlah dengan mereka, artinya silaturahmi. Jadi 3 Pak. Kalau bapak-bapak ditanya sama kawan yang lain, ada yang pertanyaan, saya ini pengen niru Rasulullah, 3 saja. Pertama, selalu memaafkan orang. Yang kedua, doakan mereka biar mereka kalau yang sakit cepat sembuh, yang lagi kesulitan biar dapat kemudahan. Dan yang ketiga, selalu silaturahmi. 3 saja, maafkan,
kemudian yang kedua doakan, dan yang ketiga silaturahmi. Itu akhlak Rasulullah, nggak usah banyak-banyak. Makanya Nabi SAW menyampaikan kepada kita, yang baik itu adalah baik akhlaknya. Karena dalam Islam itu Pak, kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak, ada moral, ada etika, kemudian ada adab. Itu beda dengan akhlak Pak. Kalau akhlak ini didasari dengan iman kepada Allah. Tapi kalau moral dan etika itu tidak didasari. Kenapa? Karena setiap negara punya moral, setiap negara punya etika, setiap negara punya adab. Fir'aun aja beradab Pak. Jadi jangan dikira adab itu, oh dia beradab. Enggak, Fir'aun aja beradab. Kenapa? Karena negaranya pun negara peradaban. Mesir itu kan negara yang memiliki peradaban tinggi. Makanya disebut Fir'aun pun bisa beradab. Tapi Fir'aun tidak berakhlak. Karena akhlak tujuan kita hanya Allah. Akhlak itu diambil kata khuluk. Khuluk itu mufrad, jamaknya itu adalah akhlak. Yang menciptakan kholik, yang diciptakan makhluk. Jadi dalam satu kata, kho lam kub. Yang menciptakan kholik, kita semua makhluk. Kemudian wataknya, sifatnya namanya khuluk. Khuluk itu satu watak, sabar. Tapi kalau bilang akhlak, dia sabar, dia penyayang, dia baik, dermawan, dia sopan, kemudian dia suka berdamai dengan seseorang dan maafkan. Itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu jamak daripada khuluk. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kata Rasulullah, al-birru husnul khuluq. Kalau Bapak pengen tahu bahwa saya baik, bagaimana akhlak kita? Kalau pengen tahu anak kita baik, bagaimana akhlaknya? Jadi bukan hanya sekedar dia beribadah saja, tapi sosialnya tidak ada. Ini penting, jangan hanya sekedar baik secara individual, tapi dia juga baik secara sosial. Makanya Nabi mengatakan kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Yang kedua, al-ismu mahaka fi nafsika. Dosa itu yang mengganjal, yang membuat hatimu gelisah, itulah dosa. Jadi kalau bapak-bapak termasuk Nuruddin, kalau masih ada sesuatu yang mungkin sampai sekarang saya masih bohong, yang mungkin sampai sekarang saya masih merahasiakan, sampai kapanpun sesuatu yang membuat kita gelisah, itulah dosa. Maka kita sebagai manusia harus lepas, tidak ada dendam, tidak ada sifat iri, apalagi sampai dolim. Dolim itu apa Pak Ustadz? Dolim itu mengambil hak orang lain, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dolim itu mengambil hak orang lain, makanya dolim itu diambil kata dulmun. Dulmun itu apa Pak Ustadz? Dulmun itu gelap, berarti dia suka menggelapkan hak orang. Gimana kalau gelap Pak Ustadz? Gimana kalau kita gelap? Mata kita tertutup, atau ketika sampai di rumah gelap tak ada lampu, kita tak bisa bedakan mana kursi mana meja, tertantuk semua. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Orang kalau sudah dolim, dia tak bisa bedakan Pak mana istri sendiri, mana istri tetangga. Dolim, dihajar semuanya. Kalau dia sudah dolim tentang masalah harta, jadi pejabat, dia tak bisa bedakan mana harta milik rakyat, mana harta milik sendiri. Dihantam semua, dimakan. Seorang pejabat disuruh diberikan kebijakan, ini uang harus sampaikan ke rakyat berbentuk sembako. Rupanya diakalin, sembako harusnya gratis, dijual murah. Beras ini 15.000, dolim itu namanya. Padahal sudah jelas dari anggaran pertama gratis. Banyak Pak Ustadz, banyak di luar seperti itu. Itu namanya dolim. Tapi bagi kita yang didolimin, bagi kita yang disakitin, gak usah juga bersedih. Apa kata Nabi? La dulima abdun. Tidaklah satu hamba didolimi, kata Rasulullah. La dulima abdun madlamatan. Tidaklah satu orang didolimi dengan satu kedoliman, fasabaru alaiha, kemudian dia sabar dengan kedoliman itu, illa zadahullahu izzan, kecuali Allah tambahkan kepada dia kemuliaan. Kita kalau dicaci maki, kita kalau diomongin yang tidak baik di belakang kita, dihina, direndahkan, kita nggak usah gelisah Pak. Seandainya saat itu juga kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita ini merasa dicaci maki sama orang, merasa kita dibenci sama orang, nggak perlu risau. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mengangkat kemuliaan kepada kita. Makanya kata Nabi, ittaqi da'watal ma'dlum, takutlah engkau kepada doa orang yang didolimi. Fa innaha, sesungguhnya doa orang yang didolimi, laisa hijabun bainahu wa bainallah, tidak ada hijab,
tidak ada satir, tidak ada penghalang doa orang yang didolimi dengan Allah. Langsung sama Allah dibayar, dikabulkan. Tidak mesti orang yang didolimin harus Islam. Meskipun dia bukan Islam, Pak, kalau dia pernah didolimin sama kita, hati-hati, Pak. Doanya pasti dikabulkan sama Allah. Kalau orang dolim mengadu kepada polisi, mungkin kita ditangkap sama polisi. Orang yang didolimi mengadu kepada pengadilan, mungkin kita diadili. Tapi kalau orang dolim mengadu sama Allah, selesai kita, Pak. Pasti kita akan diberikan siksaan oleh Allah. Makanya kata Nabi SAW, ada dua siksa yang diberikan kepada orang meskipun dia belum meninggal. Masih di dunia, ada dosa yang Allah berikan siksaannya. Apa dia? Isnan yu'adzabani. Ada dua orang yang disiksa oleh Allah, diberikan siksaannya di dunia, gak perlu nunggu di akhirat. Apa yang pertama? Al-baghyu ay az-zulmu, orang yang dolim. Orang yang dolim menganiaya, mengambil hak orang lain, membenci, merendahkan orang, itu siksaannya Allah berikan nanti di dunia. Tak perlu nunggu mati dulu. Mungkin dengan cobaan yang luar biasa, musibah yang terjadi kepada orang yang suka dolimin orang lain. Lalu yang kedua, ungkukul walidain, durhaka kepada orang tua. Dolim dengan durhaka ke orang tua, siksaannya Allah bayar ketika di dunia, tidak nunggu di akhirat. Maka jangan heran ketika ada orang yang mengambil hak orang lain, tiba-tiba Allah kasih siksaan kepada dia. Mungkin dikasih penyakit yang tak sembuh, mungkin sudah tidak berkah lagi rizkinya, mungkin anak-anaknya semuanya jadi jahat. Boleh jadi itu dah siksaan. Makanya hati-hati, kita tak boleh dolim. Tapi kita yang didolimin tak perlu kita risau, karena orang yang didolimi akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Makanya tentang masalah dosa nih, Pak, kita mesti harus hati-hati. Dosa ini tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa hilang dari dalam kita. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang gelisah dengan sesuatu yang ada dalam hatinya, maka itu adalah dosa keburukan. Maka jangan sampai kita buang keburukan, jangan sampai keburukan dan dosa itu masih terngiang-ngiang, masih tertanam dalam jiwa kita. Jadi satu ketika ada seorang sahabat, bukan sahabat, ada seorang yang datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia adalah pelaku dosa, dia adalah pelaku maksiat. Apa kata orang itu? Ibrahim bin Adham ini, Pak, adalah ulama besar. Dia hidup di zaman tabi'in. Apa kata orang ini datang ke Ibrahim bin Adham? Wahai Ibrahim bin Adham, saya ini tidak bisa meninggalkan maksiat. Gimana caranya saya biar tidak mengerjakan maksiat itu lagi? Maka Ibrahim bin Adham memberikan 5 tips. Oke, kalau memang kamu masih mau berbuat dosa, tak bisa kau tinggalkan, ada 5 tips. Pertama, kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyahu, jika kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, fala ta'kul rizqahu, jangan kau makan rizki dari Allah. Berpikir lama dia. Jadi kalau pengen berbuat dosa, jangan makan rizki dari Allah. Mana mungkin aku tak bisa makan dari rizki Allah, sementara rizki semuanya dari Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia Islam, Pak, dia beriman, cuma dia tidak bisa lepas dengan maksiat. Mungkin dia kalau sekarang tuh kecanduan judol, kecanduan diskotik, kecanduan kelabing, kecanduan minum homer, kecanduan selingkuh misalkan, pacaran. Jadi tak bisa ditinggalkan. Gimana caranya bisa saya ini tak melakukan dosa? Maka dikasih tips sama Ibrahim bin Adham. Pertama, jangan ketika engkau bermaksiat, jangan kau makan rezeki dulu. Tak bisa, Pak. Kita semua rezeki dari Allah. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu ingin berbuat dosa, idza aradta an ta'siyahu, jika kamu ingin berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, fala taskun fi baladihi, jangan kau tinggal di negaranya Allah, jangan kau tinggal di bumi Allah. Berpikir lagi, mana mungkin aku tak bisa tinggal, mana mungkin aku bisa tak tinggal di bumi Allah? Semua bumi dan langit milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu memiliki langit dan bumi. Jadi tambah berpikir, tambah nangis dia, Pak.
Pertama suruh jangan makan rezeki dari Allah, yang kedua suruh jangan tinggal di bumi Allah. Tak bisa. Di bawah tanah, di dalam goa, di dalam batu saja adalah milik Allah semua. Lalu yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyahu, jika kamu ingin berbuat dosa kepada Allah, apa kata Ibrahim bin Adham? Maka jangan sampai kamu maudhi'an la taskun maudhi'an la yarak, jangan kau tinggal di tempat yang tak dilihat sama Allah. Tak mungkin. Allah itu adalah zat yang bisa melihat kepada seluruh umatnya. Jadi jangan sampai, kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu pengen berbuat dosa, maka jangan sampai kamu tinggal di tempat yang tak dilihat sama Allah. Tak mungkin. Allah itu maha melihat, Sami'un Basir. Allah itu punya sifat basar. Dimanapun kita berada, kita pasti ada. Makanya kata Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah engkau kepada Allah dimanapun berada. Berarti sampai dimanapun Allah pasti melihat. Mau sembunyi di dalam tanah, Allah melihat. Kemudian yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, idza ja'akal mautu, idza ja'akah malakul mautih, ketika datang kepadamu malaikat Azrail, malaikat maut, maka fakullahu, ucapkan kamu kepada malaikat maut itu, akhirni hatta atuba taubatan, jangan kau cabut nyawaku sampai aku bertobat. Nggak bisa, Pak. Nggak ada orang yang tawar menawar sama malaikat maut, Pak. Datang malaikat maut tak perlu permisi sama kita. Kita memang siapa? Kalau Nabi Muhammad masih permisi Azrail. Kalau kita dicabut nyawa selesai, Pak, mau dalam keadaan duduk sama dengan kemarin itu. Tiba-tiba diplomat Kementerian Luar Negeri dilakban mukanya mati. Sampai sekarang belum ketemu siapa, apakah bunuh diri atau dibunuh. Nengok, Pak, ya. Nengok di kos-kosannya. Itu yang viral. Harus update, Pak. Kalau saya update. Itu kalau malaikat maut mencabut nyawa, enggak mungkin, Pak. Tidak bisa kita menolak. Hatta a'malu lillahi amalan soleha. Kamu bilang aja sama malaikat maut, jangan cabut nyawaku karena aku pengen sholat dulu, karena aku pengen umroh. Enggak bisa. Jadi kalau kamu pengen bermaksiat, kata Ibrahim bin Adham, kamu bisa enggak menolak permintaan malaikat maut? Enggak bisa. Tambah menangis dia, Pak. Tersungkur dia, sudah tak mampu lagi untuk mendengarnya. Maka Ibrahim bin Adham melanjutkan kalimatnya yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyahu, jika engkau ingin berbuat dosa, idza ja'atkal zabaniyah. Idza ja'atkaz zabaniyatu, jika datang malaikat zabaniyah kepadamu, fala tadhhab ma'hum, jangan kau ikut dia. Tak bisa, Pak. Siapa malaikat zabaniyah? Sanada'uz zabaniyah falyad'u nadiyah. Sanada'uz zabaniyah. Ada malaikat zabaniyah namanya, Pak, yang tukang nyiksa orang di neraka. Yang jaga ratunya, ketua di neraka itu yang jaga malaikat Malik. Anak buahnya ada yang kejam namanya malaikat Zabaniyah. Itu kalau nyiksa kita, Pak, dipintil-pintil kita. Nggak perlu kita. Jadi kalau datang malaikat Zabaniyah kepadamu, kamu coba ngomong sama dia, fala tadhamam, aku nggak mau ikut. Nggak bisa, Pak. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Jadi 5 tips ini kalau kita pengen berbuat dosa bisa kita amalkan. Aku mau berbuat dosa, aku mau bermaksiat, aku mau benci orang, aku ngomongin orang, aku mau selingkuh, aku mau berzina, aku mau judol, aku mau minum homer. Ingat, kalau kamu mau minum homer, jangan tinggal di bumi Allah, jangan makan rezeki dari Allah. Jadi tips dari Ibrahim bin Adham ini bukan hanya sekedar untuk orang ini, tapi untuk kita. Tak mungkin kita bisa terhindar dari maksiat kalau kita tidak tinggal. Jadi kalau pengen kita berbuat dosa, jangan tinggal di muka bumi ini. Jadi tipsnya gampang. Ini masalah dosa. Jadi gimana, Pak Ustadz? Karena orang berbuat dosa tidak membuat Allah rugi. Buka Quran surat Ali Imran 144. Apa kata Allah? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a. Siapapun yang berpaling dari Allah, berbuat dosa, murtad, keluar dari Islam, tidak mau menjalankan perintah Allah, fala yadurrullah syai'a, maka orang ini tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Kita kalau nggak sholat, Allah nggak rugi, Pak. Kita kalau kita nggak bersedekah, kita datang ke masjid, kita nggak haji meskipun mampu, Allah tidak rugi. Jadi kalau kita berbuat dosa bukan, oh jadi kalau saya berbuat dosa Allah rugi, enggak, Pak. Enggak ada yang memberikan mudarat kepada Allah. Sebaliknya,
Di surat Al-Luqman 112, surat Al-Luqman ayat 12, apa kata Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Jadi kita ibadah ini bukan untuk Allah, Pak. Kita ibadah, kita sholat, kita zakat, kita umroh, kita puasa, kita berjemaah ke masjid bukan untuk Allah, Pak, untuk kita sendiri. Jadi seberapa banyak amal kita, itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi jangan dianggap, oh saya sholat biar dipuji sama Allah. Enggak, Pak. Meskipun kita sholat tak membuat Allah itu untung. Kalau kita berbuat dosa, Allah itu tak rugi. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuruh li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi apa yang kita buat kembali kepada kita. Beda dengan kita kerja sama bos. Kalau kerja di PT kemudian harus closing dalam 1 bulan kamu harus mencapai target. Oh, kita dapat pujian dari bos, Pak, kita dapat keuntungan dari bos. Kalau kita sholat, Pak, Allah itu tidak membuat Allah untung. Oh, aku untung kata Allah karena hambaku sholat semua. Enggak, Pak. Kalau kita berbuat dosa, tapi kalau dalam PT, Pak, kita berbuat dosa, langsung dibuang, Pak. Dipecat. Istilahnya melanggar aturan dari PT, dari perusahaan. Tapi kita juga sebaliknya, berbuat baik, ya cukup sesuai dengan kewajiban kita. Nggak membuat untung kepada Allah dan tidak membuat rugi kepada Allah kalau kita berbuat dosa. Makanya kita ini semuanya jangan sampai merasa tidak berdosa. Makanya Allah itu suruh kepada kita ketika kita berdosa, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha, Pak Ustadz? Taubat yang nasih, yang bersih, yang jernih, yang asli seperti madu yang baru diambil di hutan. Ada orang mau ngambil madu ke hutan, naik ke pohon, tiba-tiba diambil madu itu. Apakah madu itu jernih? Enggak, Pak. Masih banyak sampah. Ada anaknya lebah, ada ranting-ranting, ada sarang lebah yang mungkin sudah warnanya berbeda, ada yang kuning. Jadi ketika kita ngambil madu masih banyak sampah, Pak. Nanti ketika sudah ditaruh di ember, lalu diperas, disaring, diambil madunya, sampah ranting, sampah anak lebah semua dibuang, maka menghasilkan madu. Madu yang murni itu namanya nasi. Makanya kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha, Pak Ustadz? Taubat yang betul-betul murni seperti madu, karena sudah hilang sampah. Kita ini banyak sampah, sampah masa lalu, sampah mata, sampah otak, sampah tangan, sampah hati. Berapa banyak sampah dalam diri ini, maka bersihkan dengan cara bertobat. Tobat itu artinya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa bedakan mana baik dan buruk. Jadi kalau ditanya apa judulnya nih Pak Ustadz, baik dan buruk, atau bisa dibilang kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan kita semua pulang ke rumah pikir dalam hati, apa yang membuat hatiku mengganjal, itulah dosa. Maka bertobat kepada Allah, jangan merasa tidak punya dosa. Setiap orang punya dosa, termasuk Nuruddin. Hari ini saya ini bukan baik, hari ini saya bukan pinter ngomong, tapi hari ini kita ditutupin aibnya oleh Allah. Pada saatnya nanti yaumatu balas sarair, Allah akan singkap rahasia-rahasia dari kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu kembali ke jalan Allah, dan Allah akan